Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Anggriani, NPM 207522062. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip dan kode etik profesi teknisi akuntansi. Elemen kompetensi yang akan saya paparkan dalam video saya kali ini adalah yang pertama, yaitu menjelaskan teknisi akuntansi. Yang kedua, menjelaskan apa itu kode etik teknisi akuntansi. Yang ketiga, menjelaskan prinsip teknisi akuntansi. Yang keempat, menjelaskan pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi atau laporan akuntansi. Dan yang terakhir, saya akan menganalisis kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI. Nah, di sini saya mau tanya dulu, kawan-kawan tahu nggak sih siapa teknisi akuntansi itu? Nah, jadi teknisi akuntansi ini merupakan orang yang melaksanakan pembukuan pada suatu bidang usaha karena memiliki kemampuan dan kompetensi akuntansi baik di perusahaan maupun lembaga pemerintahan. Baik, yang selanjutnya yaitu apakah kode etik teknisi akuntansi itu? Jadi, kode etik teknisi akuntansi Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota yang bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Selanjutnya yaitu tujuan profesi teknisi akuntansi. Tujuannya yaitu untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi pada kepentingan publik. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi teknisi akuntansi. Yang pertama itu ada kredibilitas, yaitu kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Contoh, seorang karyawan dalam menjalankan tugasnya harus dapat dipercaya oleh atasannya. Jika dia dipercaya oleh atasannya, maka jabatan dia akan dinaikkan. Yang kedua yaitu ada profesionalisme, yaitu sifat-sifat atau kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan suatu dan lain-lain bagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Contohnya, profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara image profesional melalui perwujudan perilaku profesional. Yang ketiga yaitu ada kualitas jasa, yaitu adanya keyakinan bahwa semua pelayan yang diberikan perilaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Contoh, dalam melakukan suatu usaha atau bisnis dapat menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas baik agar konsumen tertarik. Yang terakhir yaitu ada kepercayaan, yaitu pemakai jasa harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa. Contohnya, dalam menjalankan profesi harus memiliki kepercayaan kepada semua orang. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai prinsip teknisi akuntansi. Prinsip teknisi akuntansi di sini ada 8, dan di slide pertama kita akan membahas mengenai tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, dan objektivitas. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi di sini yaitu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang selanjutnya yaitu ada kepentingan publik, yaitu menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalnya. Dan yang ketiga yaitu ada integritas, yaitu teknisi akuntansi harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang keempat yaitu ada objektivitas, yaitu menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Selanjutnya yaitu ada yang kelima yaitu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan. Yang keenam yaitu ada kerahasiaan. Apa itu kerahasiaan? Maksudnya di sini yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang selanjutnya yaitu ada perilaku profesional, yaitu berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu ada standar teknis, yaitu melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.
Yang selanjutnya yaitu ada kode etik teknisi akuntansi. Yang pertama yaitu ada prinsip etika. Yang dimaksudkan di sini adalah prinsip etika ini memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberi jasa profesional oleh anggota. Yang kedua yaitu ada aturan etika. Aturan etika ini disahkan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Dan yang ketiga ada interpretasi aturan etika. Interpretasi aturan etika ini merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam menerapkan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Selanjutnya yaitu ada standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintah. Yang pertama yaitu ada aturan etika profesi teknisi akuntansi, definisi atau pengertian. Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota teknisi akuntansi Indonesia. Pimpinan teknisi akuntansi bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota teknisi akuntansi. Selanjutnya yaitu ada keterterapan atau applicability, yaitu teknisi akuntansi adalah teknisi akuntansi yang memiliki kompetensi untuk menjadi tenaga pelaksana pembukuan pada dunia usaha, lembaga pemerintah, dan lembaga lainnya. Selanjutnya yaitu ada independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi di sini yaitu dalam menjalankan tugasnya, anggota teknisi akuntansi harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional. Yang selanjutnya yaitu ada integritas dan objektivitas, yaitu dalam menjalankan tugasnya, anggota teknisi akuntansi harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan. Selanjutnya yaitu ada standar umum teknisi akuntansi, yaitu anggota teknisi akuntansi harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan asosiasi. Yang berikutnya yaitu ada tanggung jawab profesi teknisi akuntansi, yaitu yang pertama ada informasi yang rahasia. Anggota tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk yang pertama itu membebaskan anggota dari kewajiban profesionalnya. Yang kedua mempengaruhi kewajiban anggota dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu melarang review praktik profesional atau review mutu. Dan yang keempat yaitu menghalangi anggota atau atas pengajuan keluhan dan pemberian komentar atas penyidik. Yang selanjutnya yaitu ada fee profesional, yaitu besarnya fee anggota dapat bervariasi menggantung antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu ada fee contingency, yaitu fee contingency adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan kecuali ada temuan atau hasil tertentu. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Selanjutnya yaitu ada perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Selanjutnya yaitu tanggal badan berlaku aktif. Aturan etika ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 2006. Selanjutnya yaitu ada pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi atau laporan akuntansi. Yang pertama ada pihak internal, yaitu ada pemilik atau owner, pegawai, dan manajemen. Selanjutnya yaitu ada pihak eksternal, yaitu yang pertama ada kreditur, pemerintah, investor, konsumen, lembaga keuangan, dan otoritas pajak. Selanjutnya saya akan menganalisis kasus tentang kasus manipulasi laporan keuangan di PT KAI. PT KAI ini adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api yang meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Mei 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 1992 yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Saya akan menceritakan tentang kronologi kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI. Dalam kasus tersebut terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi
akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 69 miliar, padahal apabila diteliti dan jika lebih rinci lagi, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar. Terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Heksinus Manau menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit ini telah diteliti dengan seksama, ternyata ditemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Yang pertama yaitu ada pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih. Selanjutnya yaitu ada kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak SKP pajak pertambahan nilai PPN sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beberapa pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimaksudkan sebagai aset. Selanjutnya yaitu ada penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Selanjutnya yaitu ada bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Selanjutnya yaitu ada manajemen pihak PT KAI tidak melakukan percadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. Selanjutnya saya akan menganalisis mengenai kasus tersebut. Laporan keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Penyebab dari kasus tersebut menurut saya, kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki, namun yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi sebenarnya bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan. Menurut saya, solusi untuk permasalahan kasus di atas yaitu seharusnya sebagai seorang akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Karena profesi akuntan menuntut profesionalisme, netralisme, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan, pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan yang jelas. Segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus dan tindakan tegas. Akuntan publik yang telah melakukan kesalahan tersebut harus diberi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Baiklah, demikianlah tadi video pemaparan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.